Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 2 Internet of Things kelas I, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, akan menyampaikan materi tentang objek hukum internasional. Perkenalkan, nama saya Hanif Diksa Adindra, NIM 1100001211405887. Perkenalkan, saya Nadia Tunazla, NIM 11000012114065. Perkenalkan, nama saya Raden Pramudiaryanto, NIM 1100012140623. Perkenalkan, nama saya Dinara Ayu Trisnaninggar, NIM 1100012114061. Jadi, kelompok kami akan membahas tentang objek hukum internasional. Objek hukum internasional adalah pokok-pokok yang dibahas atau dibicarakan di dalam hukum internasional. Namun, kawasan geografis suatu negara atau disebut juga defined territory juga dapat dikatakan sebagai objek hukum internasional. Dikarenakan sifat objek hukum internasional hanya dapat dikenai kewajiban tanpa bisa menuntut haknya. Objek hukum internasional merupakan sesuatu yang dapat berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi suatu pokok hubungan hukum yang dapat dilakukan oleh subjek-subjek hukum. Biasanya dinamakan benda atau hak yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh subjek hukum. Hukum internasional hak asasi manusia adalah semua norma hukum internasional yang ditunjukkan untuk menjalin perlindungan dan keamanan terhadap diri seseorang atau terhadap pribadi, terhindarnya gangguan maupun kejahatan yang ada. Contoh objek hukum internasional yang kedua ada hukum humaniter internasional. Hukum humaniter internasional adalah semua norma hukum internasional yang bertujuan memberi perlindungan pada saat terjadi konflik bersenjata bukan internasional kepada anggota pasukan tempur yang tidak bisa lagi menjalankan tugasnya atau orang-orang yang tidak terlibat dalam pertempuran. Dalam sejarahnya, hukum humaniter internasional dapat ditemukan dalam aturan-aturan keagamaan dan kebudayaan di seluruh dunia. Perkembangan modern dari hukum humaniter baru yang dimulai pada abad ke-19. Sejak itu, negara-negara telah setuju untuk menyusun aturan-aturan praktis yang berdasarkan pengalaman-pengalaman pahit dari peperangan modern. Hukum humaniter itu mewakili suatu keseimbangan antara kebutuhan kemanusiaan dan kebutuhan militer dari negara-negara. Dan pada umumnya, aturan tentang perang itu termuat dalam aturan tingkah laku, moral, dan agama. Tujuan hukum humaniter yang pertama adalah memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu atau disebut unnecessary suffering. Menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh. Tawanan yang jatuh ke tangan musuh harus berhak diperlakukan sebagai tawanan perang. Yang ketiga, mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. Di sini yang terpenting adalah asas kemanusiaan. Contoh objek hukum internasional yang ketiga ada hukum kejahatan terhadap kemanusiaan atau MASAL. Istilah ini dikeluarkan oleh Pengadilan Nuremberg untuk perbuatan kejam Nazi Jerman terhadap warga negaranya sendiri. Namun saat ini, genosida atau pembunuhan massal itu dilatar belakangi oleh kebencian terhadap etnis maupun suku tertentu. Nah, dalam hal ini itu termasuk juga dalam kejahatan kemanusiaan. Lalu apa itu genosida? Kata genosida itu pertama kali diperkenalkan oleh seorang akademisi berdarah Polandia Yahudi bernama Raphael Lemkin. Dalam tulisannya, Lemkin mengatakan bahwa kejahatan genosida itu mencakup tindakan yang luas
tidak hanya pembunuhan tapi juga mencegah adanya keturunan atau yang dinamakan aborsi atau sterilisasi, dan juga sarana yang dianggap membahayakan nyawa dan kesehatan manusia, atau pemisahan keluarga secara paksa dengan tujuan untuk mengurangi populasi dan sebagainya. Dalam tindakan-tindakan tersebut ditunjukkan terhadap suatu kelompok dan beberapa individu yang menjadi anggota dari kelompok tersebut. Dalam konteks hukum internasional, genosida diatur dalam beberapa instrumen internasional, diantaranya adalah Convention on the Prevention dan Punishment of the Crime of the Genocide atau Konvensi Genosida pada tahun 1948 dan the Rome Statute of the International Criminal Court atau Statuta Roma pada tahun 1998. Artikel 2 Konvensi Genosida dan Artikel 6 Statuta Roma mencantumkan pengertian genosida yaitu sebagai berikut. Genosida berarti setiap perbuatan ini dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan seluruhnya atau sebagian, yaitu suatu kelompok nasional, etnis, ras, ataupun suku, keagamaan, seperti misalnya A. Pembunuhan anggota kelompok, B. Menimbulkan luka fisik atau mental yang serius terhadap para anggota kelompok tersebut, C. Secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan atas kelompok tersebut yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian, D. Memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut, dan E. Memisahkan secara paksa anak-anak dari kelompok itu kepada kelompok lainnya. Dalam kejahatan kemanusiaan objek hukum internasional ini pasti tentunya ada pengadilan pidana internasional atau yang lebih dikenal dengan International Criminal Court atau ICC yang terbentuk pada tanggal 11 April 2002 yang merujuk pada Statuta Roma sebagai landasan Statuta ICC yang mengatur kewenangan untuk mengadili kejahatan paling serius yang mendapatkan perhatian internasional yang dilakukan secara individu. Kejahatan dimaksud itu terdiri dari 4 jenis, yaitu yang pertama ada the crime of genocide atau permusuhan etnis maupun suku bangsa. Lalu yang kedua ada crime against humanity atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Lalu yang ketiga ada war crime atau kejahatan perang. Dan yang keempat the crime of aggression atau agresi. Nah, 4 kejahatan yang dilakukan itu memberi kewenangan bagi pengadilan pidana internasional untuk dapat melakukan fungsinya, yaitu memberikan jaminan dan penegakan hukum sebagaimana yang diamatkan oleh Konvensi Jenewa pada tahun 1949. Apakah objek hukum internasional dapat berubah? Jawabannya iya. Objek hukum internasional dapat berubah karena disebabkan bahwa dunia global dan internasional itu bersifat dinamis atau selalu berubah. Sehingga tindak lanjut dari hal ini, dari hukum internasional itu sendiri akan berubah mengikuti arus perkembangan zaman dan permasalahan-permasalahan baru yang akan timbul dalam hubungan internasional ke depannya.